Tuhan itu dirayu, jangan didikte. Ada satu pernyataan Imam Hasan Al-Basri yang selalu saya ingat. Jika kau ingin Tuhan berbicara denganmu, bacalah Al-Quran. Adapun jika kau ingin bicara dengan Tuhan, berdoalah. Sebuah pernyataan yang menjadi penjelasan bahwa doa merupakan salah satu momentum pertemuan sakral sekaligus intim kita dengan Tuhan. Meski begitu, ada lagi cara menemui Tuhan dengan bentuk yang tambah intim lagi. Kalau kata Nabi Muhammad SAW, dalam hadis riwayat Imam Muslim, cara itu bisa dilakukan dengan sujud. Sebab jarak terdekat manusia dengan Tuhan terjadi ketika sujud. Itulah kenapa kata Nabi, ketika kita sujud, usahakanlah untuk sekalian berdoa, karena di saat itulah jarak kita dengan Tuhan begitu dekat. Begitu dekat dan intimnya kita dengan Tuhan dalam sujud. Sehingga dalam Quran surat Ghafir ayat 60, Tuhan memerintahkan kita berdoa sekaligus berjanji untuk mengabulkan doa kita. Bahkan tak cukup sampai di sana. Kata Nabi dalam sabdanya riwayat Imam Tirmizi, Tuhan murka kepada hambanya yang tak mau berdoa. Mereka yang tak mau berdoa adalah hamba yang sombong yang dimaksud dalam ayat tadi, sebagaimana tafsir Ibnu Katsir. Bahkan kata Nabi dalam sabdanya riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, sesungguhnya Robmu Maha Pemalu, Maha Dermawan dan Maha Mulia. Dia malu terhadap hambanya, mengangkat kedua tangannya kepadanya, kemudian dia menolaknya dengan hampa. Maka berdoa merupakan momentum paling syahdu untuk merayu Tuhan. Dan sebagaimana rayuan ada seninya, maka dalam berdoa pun ada seninya. Tak bisa sembarangan. Ada tata krama yang perlu diindahkan dalam berdoa. Baca merayu Tuhan. Tentu saja seni ini dipakai bukan karena kita merasa Tuhan hanya akan mengabulkan doa-doa tertentu, atau merasa Tuhan bakalan marah kalau kita tak bertata krama saat berdoa. Langkah-langkah ini lebih kepada perkara akhlak saja. Akhlak seorang hamba dengan Tuhannya. Nah, di antara kunci seni merayu Tuhan, seni merayuan kepada Tuhan dalam bentuk doa adalah jangan mendikte. Serius, jangan. Sebab kadang saat kita memiliki hajat yang menurut kita begitu penting atau mendesak, kita cenderung bukan cuma tak merayu dengan indah, tapi malah mendikte Tuhan. Padahal firman Tuhan dalam kitab suci Zabur, wahai anak Adam, taatilah apa-apa yang telah aku perintahkan padamu, dan tidak usah kamu mengajariku tentang apa saja yang baik menurutmu. Memanjatkan doa secara spesifik tentu boleh-boleh saja, tapi jangan sampai mendikte. Artinya begini, boleh berdoa minta jodoh secara spesifik hingga menyebut nama, tapi jangan sampai ditutup dengan kata-kata, kalau bukan dia, tolong atur agar dia jodoh saya, karena saya tak mau kalau selain dia. Tidak mendikte Tuhan dalam doa sebenarnya bukan perkara tata krama belaka, melainkan sikap rasional. Iya dong, bagaimana bisa kita selanjang itu mendikte zat yang maha tahu, sedangkan kita adalah makhluk yang kerap salah dan lupa. Sudahlah tidak rasional, su'ul adab pula. Artinya mendikte Tuhan dalam doa bukan hanya tingkah laku seseorang yang tidak beriman, melainkan juga tidak berakal. Dalam logika sederhana sekalipun, jika kita ingin tenteram dalam kehidupan ini, kita justru jangan pernah mendikte Tuhan, sebab itu berarti kita sudah bersikap sok tahu di hadapan Tuhan. Kalau masih ngotot dengan apa yang kita mau, kata Allah dalam salah satu ayatnya, bisa jadi apa yang kita suka itu bukan yang terbaik untuk kita, dan justru yang tidak kita sukai bisa jadi yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jika Allah mengabulkan doaku, maka aku berbahagia. Tapi jika Allah tidak mengabulkan doaku,
maka aku lebih berbahagia, karena yang pertama adalah pilihanku, sedangkan yang kedua adalah pilihannya. Bahkan bukan hanya tak mendikte, kata Sayyidina Umar bin Khattab, aku tak pernah mengkhawatirkan apakah doaku akan dikabulkan atau tidak. Sebab setiap kali Allah mengilhamkan hambanya untuk berdoa, maka Allah sedang berkehendak untuk memberi karunia. Yang aku khawatirkan adalah jika aku tidak berdoa. Justru sebaliknya dari mendikte, ketika berdoa adalah husnudon pada semua ketetapannya, sebagaimana doa Nabi Hud dalam Quran surat Al-Imran ayat 91. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Lalu bagaimana berdoa di tengah kebutuhan yang mendesak? Nabi Muhammad mengajarkan dalam sabdanya, yakni dengan menguatkan kemauan teguh kita dalam memohon, bukan justru menguatkan dalam mendiktenya. Apabila salah seorang dari kamu berdoa, hendaknya dia berkemauan teguh dalam memohon. Jangan sekali-kali dia berkata, ya Allah, jika Engkau menghendaki, rahmatilah aku. Sesungguhnya tidak ada keterpaksaan bagi Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihatlah redaksi hadis di atas, bahwa sedikit saja ada nada atau redaksi mendikte, dilarang keras oleh Nabi. Jika Engkau menghendaki, rahmatilah aku. Sebab rumusnya justru sebaliknya, rendahkan diri kita, maha tinggikan zat Tuhan. Inilah yang diajarkan Tuhan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180. Agar dalam berdoa sepatutnya dengan menyebut nama-nama Tuhan yang baik, Asmaul Husna, sebagai bagian dari upaya meneguhkan kemahatinggian Tuhan. Pun itu relatif mumpuni kepada Tuhan sendiri yang mengajarkannya. Adapun kita, betapapun kata-kata yang dipanjatkan hasil kreasi kita sendiri, mustahil bisa relatif mumpuni dalam memujinya. Sebagaimana Nabi Ishak ketika berdoa yang diabadikan dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8. Wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tuhan pun mengajarkan agar dalam berdoa hendaknya kita merendahkan diri, bahkan itu dimulai sejak dalam suara, yakni dengan suara yang lembut. Berdoalah kepada Tuhan dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran surat Al-A'raf ayat 55. Para nabi juga mengajarkan kita agar dalam berdoa dimulai dengan merendahkan diri dengan mengakui bahwa kita ini sering zalim pada diri sendiri. Sebagaimana doa Nabi Adam dalam Quran surat Al-A'raf ayat 23. Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Pada akhirnya dengan tidak mendikte Tuhan dalam segala keadaan, kita justru berlindung dari diri kita sendiri, dari doa yang terkontaminasi ego kita yang sesat, baik saat berdoa atau apapun. Sebab kezaliman atas diri seringkali dilakukan oleh diri sendiri dengan bergerak sesuai arah jarum nafsu, bukan fitrah. Sakit misalnya, jika ditimbulkan oleh diri sendiri, maka ia menjadi bencana lantaran muncul dari kegagalan kita menjaga kesehatan. Sedangkan jika datang dari Tuhan, ia adalah nikmat untuk menguji diri dan membiarkan tubuh menjalankan prosesnya dalam bergerak. Lagi pula jika sudah mulai terpeleset mendikte Tuhan, cobalah merenung. Jangan-jangan itu muncul dari rasa besar diri, hingga sampai pada perasaan bahwa seolah-olah diri kita bisa memaksa kehendaknya. Dan tentu yang penting juga dalam rayuan untuk Tuhan, dalam doa kita adalah mempersembahkan kebaikan yang telah kita lakukan, sekecil apapun sebagai perantara tawasul dalam doa kita. Sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad dalam Quran surat Ali Imran ayat 16, yang bertawasul dengan keimanannya. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami benar-benar telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari azab neraka.
Adapun kalau ada yang bertanya dengan bahasa apa kita berdoa, jawaban utamanya adalah dengan bahasa hati. Karena apa yang keluar dari hati pasti indah dan Tuhan menyukai keindahan. Sedangkan mengenai bahasa hati itu akan diterjemahkan dalam bentuk bahasa Arab, Indonesia, Madura atau lainnya, ya terserah. Paling tidak dari cara merayu Tuhan melalui doa itu, kita bisa belajar dari Abu Nawas dalam berdoa yang begitu romantis. Wahai Tuhanku, hamba tak pantas menjadi penghuni surga, namun hamba pun tak sanggup menjadi penghuni neraka. Terimalah tobat-tobat hamba dan ampunilah dosa-dosa hamba. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun atas segala dosa yang hamba perbuat. Dosa-dosa hamba bagaikan tumpukan pasir. Terimalah tobat hamba, wahai yang Maha Mulia. Sementara umur hamba kian hari kian berkurang, dan dosa hamba kian bertambah. Bagaimana mungkin hamba mampu memikulnya? Wahai Tuhanku, hamba-Mu yang penuh dengan dosa ini, kini menghadap-Mu memohon ampunan. Jika Engkau mengampuni, pantaslah, karena Engkau Maha Pengampun. Namun, jika Engkau menolak permohonan hamba, kepada siapa hamba berharap selain Engkau?